kami dari kelompok 5 dari kelas manajemen 3A. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan hasil dari output SPSS untuk pengujian variabel-variabel. Sebelumnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Masduki Insinyur MSI yang sudah memberikan pengarahan kepada kami untuk bisa menyusun makalah dan membuat video ini. Nah, untuk anggota kelompoknya, ini dia. Sebelum kita menggunakan data yang sudah kita dapatkan melalui responden, kita harus mentransformasikan dulu data dari ordinal ke interval. Kita mulai dari X1 terlebih dahulu. Caranya pertama kita masuk ke add-in, kemudian ke statistik, kemudian ke successive interval. Nah, kemudian kita blok mana data yang akan kita transformasikan, dimulai dari P1 sampai P10 dan sampai ke jumlah responden terakhir yaitu ke 100. Nah, kemudian setelah itu kita pilih di mana kita akan menempatkan sel outputnya. Setelah itu next. Nah, kita ini pilih semuanya. Nanti next lagi. Nanti karena ini nilai yang paling maksimal adalah 5, maka max value-nya kita rubah menjadi 5. Setelah itu next, finish. Nah, ini adalah data interval yang sudah ditransformasikan tadi dari data ordinal. Setelah itu kita jumlah data interval ini menggunakan autosum. Nah, kita biar langsung semuanya kita tarik aja ke bawah. Nah, ini udah dirubah dari data ordinal ke data interval. Nah, lakukan langkah-langkah tadi di X2 dan Y. Baik, di sini saya Risna Sapitri akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam model regresi linear ini baik atau tidak. Nah, di uji asumsi klasik ini ada beberapa uji, yaitu salah satunya uji normalitas residual, yaitu menguji apakah di dalam model regresi ini atau variabel residual mempunyai distribusi normal. Nah, setelah dilakukan uji di SPSS, kita mendapatkan output ini. Nah, kita bisa dilihat nilai signifikannya 0,055. Berarti bahwa dengan tingkat signifikansi di atas 0,05, dengan kata lain bahwa nilai KS tidak signifikan, berarti residual terdistribusi secara normal. Nah, yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Nah, setelah melakukan uji di SPSS ini, yaitu ini outputnya di tabel koefisien itu ada nilai covariance tolerance dan statistik VIF. Dari hasil output SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk variabel X1 dan X2 ialah 0,730 dengan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Dan nilai statistik VIF untuk variabel X1 dan X2 yaitu 1,369. Dengan nilai statistik VIF kurang dari 10,00 yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Nah, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas merupakan uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians
dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, setelah tadi kita uji dan outputnya ini seperti di tabel koefisien, baik ini nilai signya. Jadi dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai sig 0,014 dan X2 memiliki nilai sig 0,245 yang berarti bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang kedua ada histogram. Dapat dilihat pada chart histogram di atas yang berbentuk lonceng terbalik dan mengikuti arah garis diagonal, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, yang terakhir ada scatter plot. Di hasil uji heteroskedastisitas dari output SPSS tersebut dapat dilihat bahwa output ini memenuhi semua ciri-ciri tentang suatu data yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, salah satu contohnya yaitu terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbuya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Risma di 3 uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas residual, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya di sini saya Faiza Zafir Lesmana akan menjelaskan uji terakhir dari uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Nah, jika terjadinya korelasi, maka terdapat permasalahan pada autokorelasi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Yang pertama, uji Darwin-Watson dan Krantz. Nah, tapi pada umumnya biasanya memakai uji Darwin-Watson untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Nah, dilihat dari hasil output SPSS ini di dalam tabel model summary, kita bisa lihat peroleh bahwa Darwin-Watsonnya ini mendapatkan nilai 1887. Nah, nilai DW atau Darwin-Watson hitung atau D ini diperoleh sebesar 1887 yang akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tabel acuan Darwin-Watson dengan derajat kepercayaan 5%. Nah, bisa dilihat di tabel acuan Darwin-Watson di mana dalam model regresi yang kita buat ini menggunakan jumlah sampelnya itu 100 dan 2 variabel independen. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel acuan Darwin-Watson ini kita lihat di jumlah sampelnya 100 dan K-nya itu 2, berarti 2 variabel independen. Bisa diperoleh lihat di sini DU-nya itu diperoleh 17152. Nah, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson bahwa diperoleh nilai DU sebesar seperti yang sudah tadi kita lihat di tabel acuannya diperoleh sebesar 17152 dan nilai Darwin-Watsonnya ini diperoleh sebesar 1887. Nah, lebih kecil dari batas atas atau DU dan kurang dari 4 kurangi DU atau 4 kurangi 17152 diperoleh 22848. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dari dalam model ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji instrumen. Uji instrumen ini bertujuan agar dapat menentukan instrumen yang dipakai valid atau reliable. Nah, di uji instrumen ini terdapat beberapa uji. Satunya adalah uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Nah, dinyatakan valid apabila setiap item pertanyaan yang ada pada kuesioner dapat digunakan untuk menggunakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini pada tabel data output SPSS untuk X1. Nah, indikator dalam kuesioner ini dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung hasilnya lebih besar dari R tabel. Jadi, R hitungnya itu harus lebih besar dari R tabel. Nah, R hitung bisa dilihat pada hasil output SPSS di tabel ini, pada tabel correlation, di tabel Pearson correlation, pada bagian jumlah atau total ini. Nah, sebagai acuan dari tabel R, kita bisa lihat
nilai R tabel karena jumlah sampelnya kita ini 100 dikurangi 2 jadi 98. Di situ nilai R-nya kita bisa lihat yaitu 0,1996 dengan probability 0,05 tingkat signifikan untuk uji dua arah. Nah, bisa kita lihat di situ. Pada tabel R hitung dari output SPSS ini, yang tabel correlation ini, dapat disimpulkan bahwa nilai R yang dilihat dari jumlah percent correlation ini lebih besar daripada R tabel. Ini berarti bahwa instrumen penelitian X1 dinyatakan valid. Begitu pula dengan X2. Kita lihat di X2. Nah, ini X2-nya itu berarti sama ya, dinyatakan valid. Ini berarti bahwa instrumen penelitian X1, X2, dan Y dinyatakan valid. Selanjutnya yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek dan menghasilkan data yang sama. Jadi uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan agar memperoleh item pertanyaan-pertanyaan yang valid. Nah, sebagaimana dasar pengambilan keputusan, indikator dalam kuesioner dapat dikatakan reliable apabila suatu instrumen penelitian memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Nah, bisa kita lihat di tabel hasil output SPSS untuk uji reliabilitas ini di tabel reliability statistik. Di sini kita bisa lihat bahwa Cronbach alpha-nya itu diperoleh hasil 0,713. Nah, dari hasil output SPSS ini diketahui bahwa nilai Cronbach alpha adalah 0,713. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian X1 dikatakan reliable. Begitupun dengan X2. Pada tabel reliability statistik untuk Cronbach alpha-nya bisa kita lihat diperoleh 0,649. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa nilai Cronbach alpha itu harus lebih besar dari 0,60 dan dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian untuk X2 ini dikatakan reliable. Nah, yang selanjutnya saya Lutfi Nur Najmi Aulia akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari output SPSS. Nah, yang pertama ada uji korelasi. Nah, uji korelasi di sini adalah untuk melihat adanya korelasi antar variabel. Dasar pengambilan keputusannya yaitu bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ada korelasi antar variabel. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi antar variabel. Setelah melakukan uji di SPSS, berikut ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat nilai signifikansi untuk X1 terhadap X2 yaitu nilai signifikansinya 0,000. Kemudian untuk X1 terhadap Y yaitu 0,000 dan X2 terhadap Y juga 0,000. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat korelasi antar variabel tersebut. Selain itu juga kita bisa menentukan besarnya nilai korelasi antar variabel tersebut. Nah, besarnya korelasi antar variabel tersebut bisa dilihat dari nilai percent correlation. Untuk korelasi antara X1 dan X2 itu nilainya 0,519. Nah, 0,519 ini termasuk korelasi sedang. Kemudian X1 terhadap Y yaitu 0,535. Ini juga termasuk dalam korelasi sedang. Kemudian X2 terhadap Y yaitu 0,503. Ini juga korelasinya sedang. Regresi linear berganda ini dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, cara pengambilan keputusan di sini yaitu sama membandingkan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian bisa dilihat setelah melakukan pengujian di SPSS, kita bisa melihat nilai signifikansinya yaitu di tabel koefisien. Nilai signifikansi untuk X1 yaitu inovasi produk
sebesar 0,000. Kemudian untuk X2 yaitu kualitas pelayanan, besar nilai signifikansinya yaitu 0,002. Nah, ini berarti bahwa kedua nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 yang berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Uji regresi linear digunakan untuk memprediksi kondisi atau perubahan variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen dengan cara menentukan persamaan. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah epsilon. Nilai A kemudian nilai B1 dan B2 ini bisa kita lihat juga di tabel koefisien di sini. Nah, untuk nilai A-nya 680,741. Kemudian untuk nilai X1-nya atau B1 yaitu 0,367, untuk nilai B2 yaitu 0,318. Nah, maka diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 680,741 ditambah 0,367 X1 ditambah 0,318 X2 ditambah epsilon. Dari output SPSS ini kita memperoleh nilai konstanta yaitu 680,741 yang bernilai positif. Ini berarti bahwa semakin sering produsen atau dalam hal ini kedai arta melakukan inovasi produk, memberikan kualitas pelayanan yang baik, akan meningkatkan pula keputusan pembelian dari para konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai korelasi terhadap variabel Y. Kemudian kita juga mempunyai nilai koefisien dari X1 dari inovasi produk yaitu besarnya sebesar 0,367. Pola hubungan inovasi produk ini terhadap variabel Y berpola hubungan positif yang berarti bahwa semakin sering produsen atau dalam hal ini kedai arta melakukan inovasi produk, maka putusan pembelian dari para konsumen juga akan meningkat. Nah, apabila frekuensi produsen dalam melakukan inovasi produk ini meningkat satu satuan, maka keputusan pembelian dari para konsumen juga meningkat sebesar 0,367. Kemudian kita juga mendapat nilai koefisien dari X2 kualitas pelayanan yaitu 0,318 yang bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa makin sering produsen memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada para konsumen, maka akan meningkatkan pula keputusan pembelian para konsumen. Dan apabila frekuensi produsen dalam memberikan kualitas pelayanan meningkat satu satuan, maka keputusan pembelian para konsumen juga akan meningkat sebesar 0,318. Nah, yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah untuk menyimpulkan dugaan sementara dalam bentuk kalimat. Nah, uji hipotesis ini ada dua, yaitu uji hipotesis parsial atau uji T dan uji hipotesis simultan atau uji F. Untuk uji hipotesis parsial atau uji T ini lihat signifikansi atau pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y secara individual dan menganggap variabel lain itu konstan. Nah, di sini cara pengambilan keputusannya yaitu jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel atau jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan sebaliknya jika T hitung kurang dari T tabel atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 diterima atau variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk di output SPSS-nya, berdasarkan output SPSS, nilai T untuk X1 yaitu 3,935 dan nilai T untuk X2 yaitu 3,228. Untuk T tabelnya itu sudah dilihat daftar tabel dengan jumlah responden 100, nilai T tabelnya itu adalah 1,935.
66023. Berarti bahwa nilai T hitung ini lebih besar dari nilai T tabel. Kemudian untuk nilai signifikansi X1 yaitu 0,000 dan X2 yaitu 0,02. Dan nilai signifikansi di sini kurang dari 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua ada uji simultan atau uji F. Nah, cara pengambilan keputusannya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel atau jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Atau jika F hitung kurang dari F tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Bisa dilihat di output SPSS-nya yaitu nilai F di sini adalah 26,774. Setelah dilihat di tabel F, itu untuk responden 100, maka nilai F tabelnya yaitu 3,09. Nah, untuk hasil outputnya sendiri 26,774 yang berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, yang terakhir ada koefisien determinasi. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, berarti variabel independen atau X hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel Y. Berdasarkan output SPSS di sini bahwa nilai koefisiennya yaitu 0,926 yang berarti nilai ini mendekati 1. Maka artinya variabel independen atau X memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel Y. Nah, itu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!